Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Muhammad Ardi Junata, salah satu peserta dari Bootcamp Nobi ID batch ketiga. Di sini saya akan mendemokan aplikasi sederhana untuk melakukan pengiriman email menggunakan server SMTP service yang saya buat menggunakan Golang. Pertama itu saya ada dua aplikasi. Yang pertama itu service mail sebagai service yang bakal mengirimkan emailnya melalui SMTP dari Google Mail. Dan satu lagi ini ada aplikasi appsnya ini sebagai proxy untuk mengakses HTTP request ke service email tadi. Kemudian terdapat juga platform dari Bootcamp Nobi ID untuk mengirim emailnya tadi sebagai UI-nya. Dan di sini tuh udah saya running dua aplikasi. Yang satu itu aplikasi dari emailnya, yang satu lagi aplikasi app-nya. Pertama-tama itu kita setting dulu untuk konfigurasi URL-nya. Di sini untuk aplikasi saya itu running di port 3000. Jadi saya masuk di sini, saya input localhost 3000. Kemudian bisa langsung saja kita demokan pengiriman emailnya. Untuk payload-payloadnya itu ada emails ini array string, jadi kita bisa ngirim ke multiple emails. Kemudian ada subject dan juga message-nya. Untuk message-nya sendiri itu bisa berupa teks langsung atau berupa teks HTML. Nah, jadi kenapa tag HTML? Karena di body email itu kalau nggak salah dia bisa ngeload tag HTML juga. Kemudian kita send, dia bakal nge-HTTP request ke localhost aplikasi kita tadi yang udah kita set config-nya dan mengirimkan payload berupa email-email dan juga subject lalu message-nya. Kemudian ini responnya. Terus kita bisa cek kalau emailnya telah berhasil dikirim di sini. Nah, ini dia berhasil ngeload tag HTML tadi. Dan ini untuk email satunya lagi. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana aplikasi saya ini dibuild ya. Jadi di sini tuh ada dua aplikasi. Yang pertama itu ada mail service. Di mail service ini dia berupa REST API juga. Di sini untuk routernya saya buatnya pakai pakai Fiber. Pertama itu dia ngeload config dengan format YAML. Itu berupa host, port, email dan juga passwordnya. Untuk email dan passwordnya itu diambil berdasarkan Google account yang udah di-generate di aplikasi passwordnya. Dan untuk data-data itu ada di file config YAML ini. Kemudian setelah di load, saya ngebuat router dengan Fiber. Itu ada satu endpoint dengan metode post, path-nya itu send. Nah, di handler send ini pertama saya punya sebuah struct yang berupa request dari endpointnya atau bisa dibilang payloadnya. Itu ada from, to, subject sama message. Kemudian saya body parse ke struct yang tadi, baru di function send to go mail ini kita execute untuk pengiriman emailnya pakai go mail ya. Kita set from to subjectnya juga, terus bodinya,
terus dipanggil lagi lah si config yang udah kita load di awal tadi berupa host, port, email sama password. Kemudian di send. Nah, aplikasi satu lagi itu REST API juga, tapi aplikasi yang inilah yang bakal di hit sama front end si Bootcamp Lobby ID Mail Campaign sini. Nah, ini aplikasinya cukup sederhana, jalan di port 3000, terus punya URL dari service email tadi. Kalau untuk pilot itu sama seperti sebelumnya, bentuk struct dari email requestnya. Kemudian punya struct untuk menerima respon dari service email tadi. Jadi untuk aplikasi app ini dia mengimplementasikan cara untuk melakukan HTTP request sederhana. Nah, untuk routernya itu jalan pakai fiber juga, nge-low course yang originnya biar bisa di-hit dari Bootcamp Lobby ID ini. Kemudian punya method post dengan path send juga sama kayak tadi. Dia melakukan body parser dari payloadnya. Kemudian payloadnya tadi gue jadiin bytes, array bytes. Kemudian proses HTTP requestnya di sini terjadi dengan method post yang sama. Dia nge-hit endpoint dari email URL tadi ini untuk service emailnya. Dikirimlah di body berdasarkan body dari send email request ini tadi. Kemudian kalau udah dikirim itu kita bakal read bodinya atau respon dari service email tadi. Kemudian saya di sini ada melakukan beberapa pengecekan. Pertama itu dia nge-read status code atau ngecek status code dari HTTP post yang kita lakukan tadi itu 200 atau enggak gitu. Kalau enggak 200 ya kita return error dengan return errornya berdasarkan string bodinya tadi. Kalau misalnya ternyata responnya 200 baru saya encapsulasi di sini. Saya binding atau parse bodinya ke dalam struct email respon ini, karena respon dari service emailnya tadi itu pasti success, misses, dan juga error. Setelah itu saya lakukan pengecekan lagi apakah sukses. Kalau sukses, return true atau emailnya berhasil dikirim. Kalau enggak ya return error dari respon dari si service emailnya tadi. Mungkin itu sih, sekian untuk mail campaign sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.